Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama jadi besar, dikerjakan terus-menerus, tidak pernah beristighfar. Anda lihat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Kita manusia punya rencana, besok mau ini. Allah punya rencana. Yang terlaksana rencana kita manusia atau rencana Allah? Rencana Allah. Makanya segera kita menjadi orang takwa, segera bertaubat. Rasul mengatakan la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama jadi besar, dikerjakan terus-menerus, tidak pernah beristighfar. Jangan nganggap dosa ini kecil, ente. Terus apa lagi? Sengaja Allah taruh otak kecil di sini. Mata manusia ke depan, nggak kayak ayam kiri kanan, nggak kayak ikan kiri kanan. Maksudnya apa? Kalau kamu pernah melakukan dosa, banyak taubat, jangan diulangi, song-song masa depan yang lebih baik. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang sama dengan kemarin rugi. Siapa yang untung? Yang besok lebih baik dari kemarin maju. Tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan sedekah kita. Tingkatkan hablum minallah kita. Tingkatkan hablum minas kita. Itu yang beruntung. Jangan dia bilang, alah gue mah dari dulu juga begini. Nggak bisa. Kalau pengen kita husnul khotimah. Jangan ngomong doang. Doain husnul khotimah di pengajian. Masya Allah. Bersalawat. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khotimah. Ada usaha. Bagaimana biar husnul khotimah. Istiqomah dengan ibadah kita. Jangan mudah tergoda oleh setan yang datang kiri kanan. Punten. Jangan Anda bilang, saya mah orang beriman, rajin ngaji, turunan menak, turunan haji, dan seterusnya. Salah. Setan. Ketika kita sakaratul maut, datang, ada dua. Kiri kanan. Yang kanan, para ulama mengatakan, menyerupai ayah kita. Yang kiri menyerupai ibu kita. Dia bilang, nah, lihat ayah. Ayah sayang sama kamu. Membiayai hidup kamu, melindungi kamu. Kalau kamu sayang dengan diri, dengerin ayah ya. Kamu mati dengan kondisi Nasrani. Itu agama yang terbaik. Kalau orang yang dibisikin setan tadi tidak mantap imannya. Yang ikuti neraka. Yang sebelah kiri gambaran ibu kita. Ngomong, nah kamu kan dulu di kandungan ibu 9 bulan. Ibu yang melahirkan, yang menyusui. Sekarang kamu meninggal. Dengerin ibunya. Ikuti kamu mati Yahudi. Itu tempatnya surga. Kalau iman tidak mantap, ikut neraka. Makanya setan itu sampai titik darah penghabisan. Sampai datang kematian menggoda gak berhenti-berhenti. Siapa yang tidak bergoda? Orang yang mantap iman kepada Allah. La ilaha illallah. Insya Allah datang dari arah manapun. Sampai sakaratul maut tidak akan bergeming kita. Iya. Makanya gitu. Pas lagi pengajian, kayaknya mata tuh berat banget ya. Iya. Pas lagi nonton TV, cengar gitu ya. Iya. Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang ngantuk, nggak ada. Makanya raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan kami. Saya ridho Islam sebagai agama kami. Saya ridho Muhammad sebagai Rasul kami. Itu yang mantap di hati. Iya, Masya Allah. Ini dari tadi ada yang itu langsung ceria mah. Kaget apa nunutan? Ada yang udah berat. Saya sebutin setan ngegelayotin mata langsung. Iya, bener. Setan mah ngagoda wae. Coba, punten. Ibu ngaji 1 jam. Ngantuk. Nonton sinetron 2 jam. Bersambung. Masih pengen. Iya apa heeh? Supaya membuktikan. Tetot. Oke, kita buka pertanyaan mah. Mangga. Siapa yang mau nanya?
Ya silakan. Sana lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Suryati dari Majelis Al-Mansuriyah Kalapandungan Sukabumi. Ya. Kita tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mama, apa ciri-ciri orang yang husnul khotimah apabila dia mau meninggal? Apakah orang yang husnul khotimah ketika sesaat sebelum meninggal itu ada terlihat ciri-cirinya? Ya. Katanya apakah tersenyum, apa melotot, apa celangap gitu ya. Yaudah kita bahas nanti ya Maya. Ya. Sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini ada Ibu Yeti dari Sukabumi bertanya, katanya apakah ada tanda-tanda orang itu husnul khotimah ketika sesaat sebelum meninggal, begitupun mungkin melihat jenazahnya ya. Ini husnul khotimah nih, ini su'ul khotimah nih, gitu. Gimana, Ma? Biasanya orang itu misalnya berbuat buruk, ngarumpi, ngomongkeun batur, koret, pelit. Kok belakangan berubah? Baik sama tetangga. Nggak pernah ngarumpi. Yang tadinya kasar jadi lembut. Yang tadinya jauh dari pengajian jadi di belakang kok rajin ngaji. Terus mulutnya sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang baik, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Nah ini tandanya. Begitu dia meninggal dunia dari mulutnya keluar. La ilaha illallah. Ilah tandanya husnul khotimah. Begitu. Jadi ketika Jadi berubah. ada perubahan sikap. Betul. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya. Ada orang su'ul khotimah. Baik. Tapi begitu hampir meninggal, jadi galak, jadi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, boro-boro sholat malam, jadi koret, jadi pelit, jadi judes, jadi sombong dan seterusnya. Perbuatan yang lalu dikerjakan, begitu meninggal sulit mengucapkan kalimat tahlil. Ini tanda dari orang yang kebalikan husnul khotimah, su'ul khotimah. Buruk di ujung. Ya, tapi ada yang biasanya ada orang tua, semakin tua itu semakin mirip jadi anak kecil. Ya. Jadi rese, jadi marah-marah, padahal biasanya itu dia tuh baik, itu gimana Mah? Itu adalah orang pikun. Ya. Ada orang yang ditakdirkan oleh jadi orang pikun. Hadis Nabi mengatakan orang yang banyak baca Quran, apalagi menghafal Al-Quran jauh dari pikun. Makanya resep, kalau kita tidak mau pikun, banyak baca Quran, dihafal, diamalkan. Oke. Orang yang jauh dari Quran, kebanyakan pikun. Ada yang pikun, kayak orang koma. Tidak terkena hukum taklifi. Wajib, sunat, tidak ada. Karena pikun, kayak orang koma. Ada orang yang edan eling. Terang ipan edan eling. Angot-angotan, pikunnya sekejap. Pikun, sadar. Pikun, sadar. Lagi sadar, dia terkena hukum taklifi. Lagi pikun tidak. Ipananya. Kalau ada anak pikun, dari semenjak dia pikun, sampai dia meninggal, perbuatannya tiada dipertanggungjawabkan. Karena dia tidak sadar dengan apa yang dikerjakan. Tapi, kalau orang tadi edan eling, ketika eling, dipertanggungjawabkan. Makanya keluarganya wajib membimbing dia sholat, baca Quran, zikir, basmalah, hamdalah, kewajiban dari keluarga.